Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi secara virtual dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan belajar hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Sebelumnya kita pelajari dulu apa itu pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang adalah sebuah tempat pada permukaan bumi, baik itu dengan secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga bermasalahnya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Atau dengan kata lain, interaksi antar ruang adalah berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup dan skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dan kota. Kemudian dalam lingkup atau skala yang luas dapat terjadi antar negara atau antar benua, seperti contoh kegiatan ekspor dan impor. Ini merupakan suatu bentuk interaksi antar negara atau antar benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Sedangkan di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Banyak terbentuk kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan atau konversi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian dan juga 47% penduduk di Asia tinggal di daerah perkotaan, ini menurut data tahun 2000. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan ini mendorong penduduk desa pindah ke kota. Kemudian yang kedua, konflik. Seringkali di desa terjadi konflik antar desa atau antar wilayah, sehingga ini mendorong penduduk di desa untuk pindah ke kota. Kemudian yang ketiga, bencana alam. Di desa sering terjadi bencana alam, baik itu longsor, gunung meletus, sehingga ini mendorong penduduk desa untuk pindah juga ke kota. Dan yang keempat, bentuknya gurun dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Ini juga tentunya mendorong penduduk desa untuk pindah ke kota. Berikutnya adalah perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di Asia. Contoh negara dengan penduduk kota kurang dari 50% adalah India,
Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Laos, Nepal, dan Bangladesh. Sedangkan negara dengan penduduk kota lebih dari 50% adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Dampak interaksi antara desa dan kota. Yang pertama adalah semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri dan pemanfaatan hasil pertanian. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. 5. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Dan dampak yang terakhir adalah makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Ya, kualitas SDM-nya pun akan meningkat. Itu tadi dampak interaksi antara desa dan kota. Pengaruh interaksi keuangan antara kota dan desa terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Jadi, pengaruh adanya desa terhadap kota. Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. Jadi tidak mesti selalu penduduk desa yang datang ke kota itu akan sukses ketika sudah tinggal di kota. Ada kalanya penduduk desa itu yang datang ke kota malah menimbulkan permasalahan. Di antaranya adalah masalah kemiskinan, dengan buktinya ada permukiman kumuh. Nah, ini merupakan salah satu dampak negatif interaksi antara kota dan desa, atau dampak negatif adanya desa terhadap kota. Dan yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup desa. Pengaruh interaksi keuangan antar negara dan antar benua. Tadi pengaruh interaksi keuangan antar desa dan kota. Kali ini kita akan membahas pengaruh interaksi keuangan antar negara dan antar benua atau dalam lingkup atau skala yang lebih luas. Pengaruh terhadap bidang kehidupan ekonomi adalah bahwasanya interaksi antar uang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga negara yang memasok akan memiliki keuntungan dari barang dan jasa yang dipasoknya, sedangkan negara yang dipasok akan memiliki keuntungan atau akan memperoleh keuntungan dari barang dan jasa yang diperolehnya. Bidang kehidupan sosial, pengaruhnya adalah interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemungkinan terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh adalah adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke negara kita, merupakan suatu pengaruh yang kehidupan sosial yang disebabkan adanya interaksi keuangan antar negara. Pengaruh terhadap bidang budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Istilah budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood
dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Jadi, cara berpakaian dari negara atau artis-artis Hollywood di negara-negara barat sana akan sangat cepat diadopsi oleh negara kita sebagai contoh. Ini merupakan pengaruh terhadap kehidupan budaya yang ditimbulkan akibat adanya interaksi keruangan antar negara atau antar benua. Kemudian pengaruh terhadap kehidupan politik. Bahwasanya interaksi keruangan antar negara dan atau antar benua ini akan mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Sebagai contoh, adanya pertikaian antara Israel dan Palestina, maka ini akan mempengaruhi kebijakan politik dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun dengan Palestina. Kemudian pengaruh terhadap bidang pendidikan. Adanya interaksi keruangan antar negara dan antar benua berpengaruh juga terhadap bidang pendidikan. Di antaranya, negara-negara berkembang akan mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan kualitas SDM yang lebih baik lagi. Sedangkan negara-negara maju akan menyediakan fasilitas, sebagai contoh adalah beasiswa bagi pendidikan di negara-negara yang berkembang. Nah, itu tadi merupakan contoh dari pengaruh perubahan interaksi keruangan antar negara dalam bidang pendidikan. Baiklah anak-anak semuanya, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar keruangan di benua Asia dan benua lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.